Selamat datang. Banyak strategi brilian itu gagal bukan karena eksekusinya yang jelek, tapi karena pemikiran di baliknya itu dangkal. Betul sekali. Hari ini kita akan bedah tuntas bab 7 dari buku Playing to Win oleh Agila Flay dan Roger Martin, judulnya Think Through Strategy. Misi kita adalah membongkar kerangka kerja untuk berpikir sebelum bermain dan mencari tahu kenapa jujur sama diri sendiri itu langkah pertama menuju kemenangan. Dan ini poin yang penting banget. Kita kan seringnya terjebak sama alat-alat kayak analisis SWOT, yang ujung-ujungnya cuma jadi daftar panjang tapi arahnya nggak jelas mau kemana. Iya, jadi kayak daftar cucian aja ya. Betul. Nah, sumber ini menawarkan sesuatu yang beda. Bukan template buat diisi, tapi sebuah proses berpikir, disiplin. Mereka menyebutnya alur logika strategi. Ini harus Anda lalui sebelum berani menjawab dua pertanyaan besar itu. Dua pertanyaan besar, maksudnya di mana kita akan bermain dan bagaimana kita akan menang. Itu kan? Tepat. Oke, jadi ini kayak pemanasan mental sebelum pertandingan besar ya. Alur logika ini katanya ada 4 dimensi yang harus dianalisis. Kita mulai dari yang pertama yuk, industri. Oke, Nah, kalau kita dengar analisis industri, kebanyakan orang kan langsung mikir, oh bikin daftar pesaing. Apa sih kesalahan dari pendekatan yang sesimpel itu tuh? kesalahan mendasarnya adalah kita menerima begitu saja definisi industri yang sudah ada. Penulisnya berargumen, langkah strategis yang paling kuat itu seringkali dimulai dengan, mendefinisikan ulang medan perangnya. Mendefinisikan ulang. Ya, jadi ini bukan soal siapa aja pemainnya, tapi tentang gimana Anda membagi pasar atau mensegmentasi pasar dengan cara yang benar-benar baru. Cara yang menguntungkan Anda tentunya. Wow, ini menarik banget. Contohnya yang di buku soal Crest lawan Colgate itu kan? Nah, itu contoh klasik. Jadi selama puluhan tahun, Crest itu kan rajanya pasta gigi. Dengan mendefinisikan industrinya sebagai pencegahan gigi berlubang. Mereka juaranya di situ. Nggak ada lawan. Terus Colgate datang dan mengubah permainannya. Mereka nggak coba ngalahin Crest di area gigi berlubang itu. Betul. Itu sama saja bunuh diri kan? Mahal banget biayanya. Jadi alih-alih begitu, Colgate melihat lebih jauh dari sekadar gigi berlubang. Mereka bertanya, konsumen itu mau apa lagi sih dari kesehatan mulut mereka? Oh, jadi nggak cuma soal lubang. Gusi sehat, napas segar, pencegahan plak. Mereka gabungkan semua itu dalam satu produk, Colgate Total. Dan boom, mereka menciptakan segmen baru, kesehatan mulut total. Dan tiba-tiba, jadi yang terbaik dalam mencegah gigi berlubang aja, jadi nggak cukup ya. Crest yang tadinya di puncak gunung mendadak sadar ada gunung lain yang lebih tinggi, dan Colgate udah ada di puncaknya. Tepat sekali. Serangan itu memaksa Crest buat berpikir ulang secara fundamental. Mereka sadar, wah kita ini bukan lagi di bisnis pasta gigi. Tapi di bisnis apa? Bisnis perawatan mulut yang lebih luas. Pergeseran pemikiran inilah yang kemudian melahirkan inovasi kayak Crest White Strips untuk pemutihan atau sikat gigi elektrik spin brush. Mereka harus memperluas definisi arena mereka. Jadi pelajarannya bukan cuma soal pasta gigi ya, Iya, tapi lebih ke kalau Anda nggak bisa memenangkan permainan yang ada, ya ciptakan permainan baru yang aturannya Anda yang buat. persis. Dan setelah Anda menemukan segmen-segmen potensial ini, penulis menyarankan kita pakai alat bantu. Mereka sebut kerangka 5 kekuatan Porter. Jadi Anda nggak cuma nebak-nebak. Ini membantu kita lihat apakah segmen baru itu samudra biru yang tenang atau Atau justru kolam piranha. yang udah penuh sesak. Nah, itu dia. Jadi semacam reality check, biar nggak lompat ke arena yang salah. Oke. Jadi mendefinisikan ulang industri itu langkah pertama. Tapi definisi itu kan jadi sia-sia kalau kita nggak tahu untuk siapa kita mendefinisikannya. Ini membawa kita ke bagian kedua, pelanggan. Dan di sini buku ini bikin pembedaan penting kan? Bukan cuma satu jenis pelanggan. Benar. Dan ini jebakan yang sering banget bikin perusahaan gagal. Mereka bedakan dengan jelas antara channel customer. Channel customer itu maksudnya toko-toko retailnya ya, kayak supermarket, apotek gitu. Tepat. Dan yang kedua adalah end user, yaitu kita, para konsumen yang pakai produknya. Nah, strategi yang hebat itu harus menciptakan nilai buat keduanya. Bukan cuma salah satu. Bukan. Penulis menyebutnya win-win-win. Kemenangan buat konsumen, kemenangan buat retailer, dan tentu kemenangan buat perusahaan. Konsep win-win-win ini dijelaskan dengan baik pakai contoh Olé ya. Mereka menciptakan kategori Mastige. Itu singkatan dari massal dan prestis. Gimana cara kerjanya? Oke, kita bedah satu-satu. Pertama, win untuk retailer massal, kayak supermarket. Biasanya kan rak mereka itu isinya produk perawatan kulit murah dengan margin tipis. Iya, untungnya kecil. Nah,
Tiba-tiba Olay nawarin produk premium yang bisa mereka jual dengan harga lebih tinggi dan marginnya jauh lebih tebal. Ini bikin setiap jengkal rak mereka jadi lebih produktif. Kemenangan besar buat mereka. Jelas, mereka bisa jualan barang yang terasa mewah tanpa harus jadi department store. Sekarang, win kedua buat konsumen. Kita sebagai konsumen dapat produk dengan formula canggih, kemasan yang mewah, setara dengan yang harganya jutaan di department store. Tapi, kita bisa dapat dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dan yang penting, di tempat yang gampang dijangkau pas kita belanja bulanan. Kualitas premium, harga terjangkau dan nyaman. Itu sih kemenangan mutlak buat konsumen. Iya kan? Ini yang sering dilupakan. Banyak startup punya produk bagus yang disukai konsumen, tapi mereka gagal karena nggak bisa meyakinkan toko buat menjualnya. Mereka cuma mikirin satu sisi win aja. Mereka lupa sama si channel customer-nya. Betul. Strategi Olay berhasil karena mereka mikirin nilai buat seluruh rantai pasokannya. Pertanyaan kuncinya adalah, nilai unik apa yang bisa kita tawarkan ke channel dan ke konsumen akhir, yang nggak bisa ditiru pesaing? Oke, jadi kita lihat keluar industri dan pelanggan. Sekarang kerangka ini memaksa kita buat ngaca, lihat ke dalam. Dimensi ketiga itu analisis posisi relatif, kapabilitas dan biaya. Nah, buku ini kasih contoh P&G yang keluar dari bisnis farmasi. Tunggu dulu. Mereka kan untung di situ. Bukannya aturan bisnis nomor 1 itu jangan tinggalkan bisnis yang menghasilkan uang? Apa yang bikin mereka berani ngambil keputusan yang berlawanan dengan intuisi gitu? Itu pertanyaan yang tajam banget. Jawabannya ada di perbedaan antara menghasilkan uang dan punya hak untuk menang. Punya hak untuk menang. Maksudnya, bisnis formasi P&G memang profitable. Tapi pas mereka analisis jujur, mereka sadar kapabilitas yang dibutuhkan untuk unggul di industri farmasi itu beda banget sama DNA P&G. Oh, jadi kemampuannya nggak cocok? Nggak cocok sama sekali. Di farmasi kan butuh riset klinis jangka panjang yang super mahal, lobby regulasi yang rumit, tim sales yang hubungannya langsung ke dokter. Sedangkan kekuatan inti P&G itu kan lebih ke riset konsumen, bangun merek lewat iklan TV, logistik ke ribuan toko. Nah, itu dia. Kemampuan-kemampuan itu hampir nggak relevan di dunia farmasi. Jadi, mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Mereka bisa terus jalanin bisnis yang lumayan, tapi mereka tahu mereka nggak akan pernah bisa jadi yang terbaik. Mereka nggak punya keunggulan dibanding Pfizer atau Merck. Jadi keputusan buat keluar itu sebuah tindakan disiplin strategis yang luar biasa ya? Betul. Mereka bilang, ini bukan medan perang kita. Ayo fokuskan sumber daya di tempat di mana kapabilitas kita benar-benar memberi kita keunggulan. Ini soal kejujuran yang brutal ya. Bukan cuma apa yang kita kuasai, tapi apa yang kita kuasai lebih baik dari orang lain. Dan ini juga berlaku buat Olay dari sisi biaya kan? Tentu saja. Bagian penting dari analisis posisi relatif Olay adalah struktur biaya mereka. Dengan tetap di jalur distribusi massal, mereka menghindari biaya-biaya raksasa yang ditanggung merek mewah. Kayak sewa konter mahal di mall, bayar komisi SPG, sampel gratis yang banyak. Semua itu, keunggulan biaya ini memungkinkan mereka investasi lebih banyak ke riset produk, sambil tetap menjaga harga yang terjangkau. Itu keunggulan struktural yang susah banget ditiru. Oke, jadi kita udah definisikan ulang arena, paham nilai buat semua pelanggan, dan jujur soal kekuatan kita. Tapi strategi kan nggak terjadi di ruang hampa. Ada pemain lain di papan catur. Ini membawa kita ke dimensi terakhir, mengantisipasi reaksi pesaing. Dan ini mungkin yang paling sering diabaikan. Perusahaan seringkali jatuh cinta sama inovasinya sendiri, dan mikirnya lurus-lurus aja. Mikirnya produk kita 10% lebih baik, jadi kita akan dapat 10% pangsa pasar. Gitu ya? Iya. Padahal dunia nyata nggak bekerja seperti itu. Buku ini punya cerita yang luar biasa soal ini. Soal P&G yang mengembangkan teknologi superior buat kantong plastik. Mereka punya produk yang objektifnya jauh lebih bagus. Naluri pertama pasti hancurkan kompetisi kan? Pak, logika awalnya kan kita punya teknologi ini, ayo luncurkan merek baru, gelontorkan dana marketing besar-besaran, dan ambil alih pasar. Tapi untungnya, tim strateginya berhenti sejenak. Mereka main catur dulu di kepala mereka? Betul. Mereka bertanya, kalau kita begini, apa yang akan dilakukan pemain lama kayak Glot atau Saran Wrap? Apa mereka bakal diam aja? Jawabannya jelas enggak lah. Mereka pasti bakal melawan habis-habisan. Tentu saja. Analisis mereka menyimpulkan langkah P&G itu bakal memicu perang harga yang brutal. Pesaing bakal banting harga buat mempertahankan pangsa pasar mereka.
Akibatnya, seluruh profitabilitas di kategori itu bisa hancur. Dan belum tentu P&G yang menang setelah pertempuran berdarah itu. Belum tentu. Jadi alih-alih meluncurkan rudal, mereka malah melakukan hal yang luar biasa. Mereka mengajak salah satu musuh utama mereka, Clorox, Untuk apa? untuk membentuk joint venture. P&G bawa teknologi superiornya, Clorox bawa merek Glad yang sudah sangat mapan. Hasilnya, kemenangan besar buat keduanya, tanpa harus menghancurkan pasar lewat perang harga. Wow, ini menunjukkan bahwa kadang langkah strategis yang paling kuat adalah langkah yang tidak kita ambil. Persis. P&G sadar kalau memenangkan pertempuran itu artinya kalah dalam perang profitabilitas. Jadi, mereka memilih permainan yang sama sekali berbeda. Jadi kalau kita rangkum nih ya, alur logika strategi ini, analisis industri, pelanggan, posisi relatif, dan kompetisi, ini bukan sekedar daftar periksa, tapi kerangka kerja yang memaksa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit sebelum kita ngomongin strategi. Betul. Ini mengubah strategi dari sekedar kegiatan brainstorming yang seru tapi dangkal, menjadi sebuah penyelidikan yang terstruktur dan berdasarkan kenyataan. Intinya tentang membuat pilihan, dan pilihan yang baik hanya bisa datang dari pemikiran yang jernih. Sebagai penutup, kerangka kerja ini kan jelas datangnya dari dunia perusahaan raksasa global ya, kayak P&G, tapi saya mau coba tarik ini ke skala yang lebih personal buat Anda yang mendengarkan. Itu poin yang bagus. Coba dah pikirkan ini, gimana Anda bisa menerapkan alur logika strategi, ini bukan buat menaklukkan pasar global, tapi buat memenangkan proyek Anda berikutnya. Atau bahkan buat keputusan karir. Menarik. Jadi, katakanlah Anda mau mulai proyek penting di kantor. Jangan langsung bikin daftar tugas. Berhenti sejenak. Tanyakan, pertama, apa arena permainan sebenarnya dari proyek ini? Kedua, siapa pelanggan Anda? Mungkin atasan Anda, tim lain. Apa yang benar-benar mereka hargai, bukan cuma yang mereka katakan. Dan gimana proyek ini bisa jadi kemenangan buat mereka dan buat Anda? Ketiga, apa posisi relatif Anda? Kekuatan unik apa yang Anda bawa ke proyek ini yang nggak dimiliki orang lain? Mainkan kekuatan itu. Dan terakhir, siapa atau apa pesaing Anda? Mungkin itu pendekatan lain atau sikap skeptis dari orang lain. Gimana mereka akan bereaksi? Iya, dan bagaimana Anda bisa mengantisipasinya? Dengan meluangkan waktu untuk memikirkan 4 dimensi ini, Anda mengubah pendekatan Anda. Dari sekedar mengerjakan tugas, menjadi menciptakan kemenangan strategis. Dan itulah inti dari pemikiran strategi sejati, mau di ruang rapat direksi, ataupun di meja kerja Anda sendiri.